Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, puasa adalah ketika kita diharuskan untuk menahan hawa nafsu yang ada di dalam diri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melaksanakan ibadah puasa, tentu saja kita harus menaati aturan dan syarat yang ada supaya ibadah puasa kita berkah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menjalankan ibadah puasa tak hanya perlu menahan lapar, dahaga, atau hawa nafsu, tetapi ia juga harus menghindari perkara yang dapat membatalkannya. Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, sehingga perlu untuk menghindari hal-hal tersebut agar tidak mengurangi pahala ibadah pada bulan Ramadan. Lalu, hal apa saja yang dapat membatalkan puasa? Simak penjelasannya sampai akhir. Bersama kita, berbagi ilmu. Hal pertama yang dapat membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu ke dalam tubuh secara sengaja. Artinya, jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh melalui salah satu lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam seperti mulut, hidung, dan telinga. Jika hal itu tidak sengaja, maka puasa tetap sah. Hal ini disandarkan pada hadis dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang lupa dirinya sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi makan dan minum kepadanya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud. Lalu, hal kedua yang dapat membatalkan puasa adalah berobat dengan cara memasukkan obat atau benda melalui kubul, lubang bagian depan, atau dubur, lubang bagian belakang. Seperti pengobatan bagi orang yang menderita ambeien atau orang yang sakit dengan pengobatan memasang kateter urin. Hal yang ketiga yang dapat membatalkan puasa, yakni muntah dengan disengaja. Sehingga, orang yang muntah karena tidak disengaja maka puasanya tidak batal selama tidak ada muntahan yang ditelan. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, ia tak wajib mengganti puasa, dan siapa saja yang muntah dengan sengaja, hendaknya ia mengqot nol puasanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Lalu hal yang keempat yang dapat membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari puasa dengan sengaja. Untuk yang keempat ini tidak hanya membatalkan puasa, tetapi orang yang melakukannya juga dikenai denda. Denda tersebut berupa melakukan puasa di luar Ramadan selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak maka ia harus memberi makan 1 mat, 0,6 kg beras atau 1/4 liter beras, kepada 60 fakir miskin. Sesuai hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia mengatakan, seorang lelaki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Celakalah aku, wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apa yang telah membuatmu celaka?" Lelaki itu menjawab, "Aku telah bersetubuh dengan istriku pada siang hari, saat bulan Ramadan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mampukah kamu memerdekakan seorang hamba?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Mampukah kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Mampukah kamu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Kemudian dia duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan kepadanya 1 keranjang berisi kurma, lalu bersabda, "Sedekahkanlah ini." Lelaki tadi berkata, "Apakah ada orang yang lebih miskin dari kami? Tiada lagi di kalangan kami di Madinah ini yang lebih memerlukan dari keluarga kami." Mendengar ucapan lelaki itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sehingga kelihatan sebagian gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda,
pulanglah dan berilah kepada keluargamu sendiri. Hadis riwayat Jamaah. Menukil buku Fikih Sunnah 2, Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq menjelaskan, membayar kafarat di sini bila sesama muslim melakukannya dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan dan tanpa ada paksaan. Jika seorang istri dipaksa suaminya, maka yang wajib menunaikan kafarat hanya si suami saja. Lebih lanjut diterangkan, kewajiban membayar kafarat harus dilakukan secara berurutan sesuai yang tertera dalam hadits. Hal ini menurut jumhur ulama. Tidak sah memilih satu jenis kafarat, kecuali dia memang tidak mampu di urutan pertama, kemudian pindah ke urutan kedua, dan seterusnya, ungkap Sayyid Sabiq dalam bukunya. Selanjutnya hal kelima yang membatalkan puasa, yaitu keluar air mani, sperma, sebab bersentuhan kulit. Seperti mani yang keluar karena melakukan onani atau bersentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa melakukan hubungan seksual. Berbeda jika keluar mani disebabkan mimpi basah, maka puasanya tetap sah. Lalu hal keenam yang dapat membatalkan puasa, yaitu haid atau nifas saat siang hari berpuasa. Wanita yang mengalami haid atau nifas, selain puasanya batal, juga diwajibkan untuk mengqodonya ketika Ramadan usai nanti. Selanjutnya hal ketujuh yang dapat membatalkan puasa, yaitu mengalami gangguan jiwa atau gila, junun, saat sedang berpuasa. Orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan di siang hari, kemudian gila, maka puasanya batal. Orang tersebut harus mengqodonya jika ia sudah sembuh. Dan, hal kedelapan yang dapat membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Artinya, jika orang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya murtad seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengingkari hukum-hukum syariat yang telah disepakati ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.